أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu orang ada yang ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagos sobiyu aw afaqal majnun awil mu'male. Wa idza balagolan tatkala balik asobiyu sopo bocah aw afaqo atawa waras aw afaqo atawa waras al majnun sopo wong edan al majnun sopo wong edan awil mukma'aleh atau wong ayan awil mukma'aleh atau wong ayan au aslam al kafiru atau manjing Islam al kafiru sopo wong kafir au aslam al kafiru atau manjing Islam al kafiru sopo wong kafir au tauratil hadidu awinu pasaru qabla khurujil waqti au taurat atawa suci ala itu sopo wong kang awinu pasaru atawa wong kang nipas awinu pasaru atawa wong kang nipas qabla khurujil waqti dalam sadurunge metu waktu qabla urujil waktu dalam sadurunge metu waktu walau bitakbirati taruni lan sanajan kelawan takbiratul ihram lan sanajan kelawan takbiratul ihram wajib al-qadahu maka wajib opo qada wajib al-qadahu maka wajib opo qada disabik syarti bako isalamati minal mawani disarti kalawan syarat bako isalamati tetap selamat minal mawani saking piro-piro perkara kang nyegah minal mawani saking piro-piro perkara kang nyegah biqadri ma yasam biqadri ma kalawan ukuran waktu yasamu kang ngemot yama atau harota ing suci wassolata lan sholat wa yajibu qadau ma qabla injumi'at maha wa yajibu lan wajib qadau ma opo ngodoan sholat qabla sadurunge sholat in jumi'at lamun
den jama ya sholat ma'a serta sholat disarti salamati kalawan syarat salamat minal mawani saking piro-piro kang nyegah ya bisarti baka salamati kalawan syarat salamat minal mawani saking piro-piro kang nyegah qadrul fardho ini kalawan kira-kira parduroro wa toharoti lan toharoh lan susuci walau janna aw hadot aw hukmiya alaih walau lan lamun janna edan gendeng ya Allah al-hadot atawa ya wedon al-ukmi alai atawa ayan alai opo ing atase wong awal waktu ing dalem awal waktu wajabal qada in mado qadrul fardi ma'atufri ilang yang yumkin takdimu wajabal kodo maka wajib opo kodo imado lamun lewat kodrul fardi opo kira-kira fardu maturi serta suci ilang yumkin lamun ora kongang takdimu opo andiminaken turi ilang yumkin lamun ora kongang takdimu opo andiminaken turi babus sholati yajibu ala kulli muslimin balighin akilin tohirin. Satu bab, perhatikan penting ini kamu, menjelaskan tentang sholat, baik hukumnya dan rukunnya, syaratnya, semuanya pokoknya akan dijelaskan dalam bab ini. Nah, apa sholat? Sholat itu kalimatnya isim masdar, bukan masdar, isim masdar. Beda antara masdar dengan isim masdar. Bedanya kayak be dan kuda. Jadi isi masdar bukan masdar dari sholla yusolli tasliyatan wa sholatan. Masdarnya matas liyah, sholla yusolli tasliyatan. Nah, menurut bahasa atau menurut etimologi, sholat adalah ad-du'a, berdoa. Jadi kadar-kadar berdoa itu namanya sholat, berdoa. Baik doa urusan dunia maupun doa urusan akhirat. Pokoknya berdoa itulah sholat. Indah lugah menurut bahasa, lain menurut syarat, lain menurut fikih. Nah, kalau menurut syarat atau menurut fikih, yang namanya sholat definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatahatun bitaslim.
Yang namanya sholat aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan pekerjaan-pekerjaan, muftatahatun, yang diawali ditakbir dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslimi, yang dipungkasi diakhiri dengan salam. Bahkan ditambahkan dalam satu redaksi bisaro itu mahsusoti, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, jadi sholat merupakan akwal, ucapan-ucapan, wa af'alun, pekerjaan-pekerjaan. Sehingga di dalam sholat ini nanti ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan. Sehingga apabila tidak dibaca dalam sholat, maka jelas sholatnya tidak sah. Seperti mana rukun qauli? Baca Fatihah, itu rukun qauli. Rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Maka dipastikan di mana orang sholat tidak membaca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Atau baca Fatihah tapi Fatihahnya ngaco, sama, tidak sah itu juga. Maka bacaan Fatihah harus benar-benar sesuai dengan tajwidnya, jangan asal-asalan. Karena Fatihah, membaca Fatihah merupakan rukun qauli. Dan Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Baca Fatihahnya sambil ditadaburi, jangan asal baca-baca. Karena jangan dianggap main-main sholat. Sholat merupakan seperti yang pernah saya katakan, as-sholat khairu maududin. As-sholat khairu maududin. Sholat itu adalah sebaik-baiknya yang ditetapkan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah. Maka dengan demikian bisa jadi tolak ukur seseorang dengan sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah kelakuannya benar. Tapi sebaliknya kalau kelakuannya jelek, maka sholatnya pun sholatnya jelek, maka kelakuannya pun tidak jauh. Sehingga dalam satu hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, baina rajuli wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan antara seseorang dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka berarti dengan demikian orang yang meninggalkan sholat yang berubahnya seperti orang kafir. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Banyak hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang hal-hal kewajiban sholat. Tidak perlu oleh kita dijelasin. Untuk kita mah santri yakin percaya bahwa sholat itu wajib. Wajib. Wong kita udah ngaji rukun Islam. Dalam rukun Islam kan jumlahnya ada berapa? Ada 5. 1 ada 2 itu di rukun Islam. Rukun itu apa? Ibarat rumah, rukun itu tihang. Sehingga apabila
rumah tidak ada tihangnya, apa yang terjadi? Roboh. Nah, ibaratkan begitu Rena, ibarat rumah Islam ini, maka disanggah si rumah dengan 4 tihang. 1 syahadat, 2 sholat, 3 apa? 4 5. Kalau itu tihangnya roboh 1 atau tidak ada, itu rumah nggak ada tihangnya 1, berdiri nggak? Nah, Islam pun demikian. Islam pun demikian. Maka sholatlah, karena sholat merupakan tihangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kamu hafal hadisnya, jangan hanya hafal hadisnya saja, tapi pelaksanaannya. Tunjukkan bahwa kamu mengamalkan hadis as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Dan ini sholat luar biasa. Luar biasa. Apa luar biasanya? Ada sebuah hadis di mana Nabi menghadapi suatu kesulitan, maka solusinya adalah sholat. Karena Rasulullah SAW tidak hadapah sayun fafaji'ah ila sholat, di mana Nabi dihadapkan terhadap perkara yang sulit, fafaji'ah ila sholat, maka segera melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Dan yang pasti dalam hadis lain pun dijelaskan, sholat merupakan awwalu ma yuhasab, ibadah-ibadah yang paling awal, paling pertama dihisab. Sehingga apabila sholatnya beres, amal yang lainnya pun dipastikan beres. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak beres alias lam yabres, maka amal-amalnya pun dipastikan lam yabres pula, tidak beres. Maka ada lagi benar sholatnya. Nah, sholat yajibu ala kulli muslimin, tajibu ala kulli muslimin, hukumnya wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, harus bisa ngomongnya. Wajib sholat bagi tiap-tiap orang muslim. Nah, bisa dipaham, berarti selain muslim tidak wajib melaksanakan sholat. Kafir artinya tidak wajib, lawan daripada muslim kafir, tidak wajib. Diteklung, ican kokobok, ditekoseng. Nah, tidak wajib melaksanakan sholat karena belum Islam. Walaupun dia belum Islam, karena dia belum Islam. Bagaimana kalau dia sholat? Enggak sah. Karena syaratnya harus muslim, harus Islam. Nah, kemudian nomor keduanya balighin, harus yang sudah balik, bukan bocah lagi, bukan anak lagi. Nah, untuk mengetahui balik, lihat oleh kamu dalam Safinahnya. Alamatul bulughi berapa? Ciri-ciri tanda-tanda orang balik adalah 5. Di antaranya apa? Usia, umur, itu. Di antaranya silakan buka lagi oleh kamu. Jadi harus orang balik, artinya orang yang sudah dewasa.
yang dikatakan ciri daripada kedewasaan, yakni orang balik, di situ di dalam Sakinah dijelaskan. Selain muslim, selain balik, akilin yang berakal. Manusia berakal enggak? Kamu? Bisa jawabnya berakal. Tapi seperti enggak yang berakal. Nah iya. Kalau kambing kencing di mana-mana wajar karena tidak berakal. Kalau kambing kencing berdiri wajar, tidak berakal. Manusia punya akal. Kalau kucing tidak sholat wajar karena tidak berakal. Jadi akal ini merupakan anugerah yang istimewa yang diberikan kepada manusia. Tidak Allah berikan kepada selain manusia, hanya kepada manusia. Malaikat tidak berakal, jin tidak berakal, iblis pun, yang lainnya makhluk-makhluk atau dari jenis binatang tidak, hanya manusia saja. Nah, jadi yang berakal yang wajib sholat. Bagaimana orang yang tidak berakal seperti orang gelo umpamanya, alias gendeng bin Edan, persamaan Edan, saudaranya dalam gila. Nah, orang yang goer akil alias majnun umpamanya tidak wajib sholat. Maka gampang. Kalau kamu pengen tidak berkewajiban sholat, mintalah kepada Allah dan bebas paket, bebas pulsa. Iya, orang yang edan begitu. Jadi kalau pengen bebas merasa capek sholat, gampang. Untuk tidak mendapatkan tuntunan wajib sholat, minta edan saja. Minta edan saja, karena orang edan itu tidak tertaklid, tidak terhitopi, tertuntut oleh hukum, bebas. Selain akil berakal tohirin, syaratnya juga harus suci dari hadas, baik kecil maupun besar. Jadi kalau sholat dalam keadaan tidak suci, keadaan tidak punya wudhu, kamu sholat tiduran, dengar qomat, baru bersolat, yang nggak seharus wudhu dulu. Atau orang perempuan haid nifas sholat nggak sah, karena orang yang haid, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas bukan dalam keadaan tohir, bukan dalam keadaan suci. Fala qada'a ala kafirin illal murtada. Nah, timbul pertanyaan tadi, tidak wajib sholat bagi orang kafir, karena kafir ghair mukallaf. Nah, sampai tua dia kafir, sampai umur 70 tahun umpamanya. Pas usia 70 tahun dia dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Nah, bagaimana selama dia dalam kafir tidak sholat, apakah wajib dikodoi? Jawabnya fala qodo'a ala kafirin, asli tidak wajib kodo bagi orang kafir. Jadi si teh belum tidang kokoh, si teh koseng masuk Islam, udah beres, nggak usah ngodoin sholat di waktu dia masih kafir. Itu hebatnya. Tidak masuk, tidak wajib sholat. Dia tidak wajib dikodoi dikala dia masuk Islam. Illal murtada, kecuali kafirnya kafir murtad. Naudzubillah. Umpamanya seseorang murtad, dia keluar dari Islam karena diajak temannya,
dibujuk, dirayu, wah pokoknya di agama saya mau begini-begini, kamu Islam miskin mulu nih, kasih jatah sarimi 2 bungkus tiap hari. Masuk dia kafir atau agama selain Islam. Nah itu murtad. Jadi murtad itu khurujun minal Islam, kharijun minal Islam, orang yang keluar daripada agama Islam. Naudzubillah. Nah, bagi orang yang murtad, wajib itu dikodok manakala dia kembali kepada Islam. Berapa tahun dia kemurtadannya? Berapa tahun dia dalam murtadnya? 10 tahun. Setelah murtad 10 tahun dapat hidayah kembali ke Islam, maka 10 tahun itu sholat wajib dikodoi. Puasanya sama, ibadah-ibadah yang wajib dikodoi. Nah, termasuk umpamanya di saat dia sedang murtad, stres dia, edan, gendeng, bin gila, tetap. Kalau memang itu si murtad mengalami gila di saat murtadnya, wajib itu dikodoi sholat. Padahal tadi mah orang yang edan tidak wajib sholat. Tapi kalau edannya di saat murtad, tetap wajib dikodoi. Ingat itu hukum. Wala la mukma illa sakronal mutadi bisakri. Juga tidak wajib kodok. Tidak wajib kodok ala mukma alaih bagi orang yang mengalami ayan. Ada orang ayan gedebuk sampai tidak sadar seharian ngiler hijau. Ya penyakit itu. Siapa yang mau? Nah itu dalam segi hukum orang yang mukma alaih alias orang yang ayan, kalau memang tidak sadar-sadar sementara waktu salat tiba, dia belum juga sadar, tidak wajib dikodok. Wajib dikodok. Illa sakron al-mutasi bisakri, kecuali orang yang beler, orang yang mabok, yang biasa kita sebut orang yang nyekek botol. Jangan coba-coba kamu. Nah, hilang akalnya oleh sebab mabok tersebut. Itu berarti itu mah sakron yang sengaja. Yang sengaja tetap dikecualikan. Wajib dikodoi itu sholat manakala dia meninggalkan itu sholat di saat beler tersebut, di saat mabok. Nah iya, wajib dikodoi. Wa yajibu alal wali wasayyidi wallahu a'lam. Rod.